Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama Yogi Triwidiamoko, saya Ria Dispa, yang ketiga Ali Wardana, yang keempat Arif Hidayatullah, dan yang terakhir Taufik Alfikar. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi organisasional, dan keberagaman budaya pada sistem pengendalian manajemen. Nah, yang pertama saya akan membacakan keterlibatan manajemen dalam merancang, menerapkan dan menggunakan MSC harus mempertimbangkan sejumlah besar faktor situasional yang secara individu dan kolektif. Nah, ini pastinya akan mempengaruhi seberapa besar efektivitas dari sebuah pengendalian manajemen. Nah, di sini ada beberapa aspeknya. Aspek pertama itu banyak faktor situasional yang terkait, misalnya perubahan teknologi dapat mengubah kompleksitas produksi. Nah, lalu yang kedua itu ada banyak faktor interaksi satu sama lain dengan bertujuan untuk menghasilkan efek MCS terkait. Lalu yang kedua yaitu ketidakpastian lingkungan. Nah, di ketidakpastian lingkungan ini dia lebih mengacu pada seperangkat faktor luas secara individu dan kolektif, dengan cara membuat sulit atau tidak mungkin untuk memprediksi masa depan di daerah tersebut. Nah, ketidakpastian ini bisa berasal dari perubahan atau perubahan potensial dalam kondisi alam, misalnya cuaca, iklim, politik, dan ekonomi, ataupun itu tindakan pesaing, pelanggan dan pemasok, termasuk tenaga kerja dan regulator. Ketidakpastian akan lebih tinggi pada laju teknologi yang lebih tinggi. Jadi semakin tingginya teknologi, ketidakpastian lingkungan akan semakin tinggi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yogi Triwidiamoko akan menyambung presentasi dari Saudara Rio yang selanjutnya adalah tindakan pengendalian efektif. Jika ada pengetahuan untuk tindakan yang diinginkan, dan jika tindakan konsisten diinginkan, apabila seseorang manajer ingin menggunakan pengendalian tindakan dalam situasi yang tidak pasti, mereka harus mengembangkan pengetahuan tentang tindakan yang diinginkan. Nah, yang biasanya berarti bahwa mereka harus menjadi pribadi yang terlibat dalam aktivitas yang dikendalikan. Mereka harus menggunakan pertimbangan sebelum aksi lebih intensif, terlibat dalam tatap muka dengan karyawan yang dikendalikan, dan menggunakan observasi dan pengawasan langsung. Nah, yang selanjutnya adalah ketidakpastian membuat pengendalian hasil lebih sulit untuk digunakan karena sejumlah alasan. Yang pertama, pengendalian hasil tidak efektif apabila seseorang karyawan tidak mengerti cara mencapai hasil yang diinginkan. Ketidakpastian sering menghalangi kemampuan mereka untuk tahu. Nah, yang kedua, ketika karyawan tahu cara merespon, pengendalian hasilnya tidak optimal kecuali target kinerja yang menantang telah ditetapkan. Dalam situasi yang tak pasti, sulit untuk menyesuaikan target kinerja. Yang ketiga, ketidakpastian dikombinasikan dengan penggunaan pengendalian hasil menyebabkan karyawan menanggung risiko yang mengarah pada kondisi yang dibahas pada bab sebelumnya. Yang keempat, ketidakpastian yang tinggi cenderung memiliki efek yang luas pada struktur organisasi dan pengambilan keputusan serta pola komunikasi. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Taufik. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi organisasi. Pada awalnya, strategi merupakan sebuah kata yang digunakan pada militer ketika sedang berperang. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, maka istilah strategi ini sudah masuk ke dalam setiap aspek kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan maupun olahraga. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berinteraksi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dari perusahaan
dapat dicapai melalui pelaksanaan yang telah ditetap oleh organisasi. Organisasi yang lebih kompleks biasanya menentukan dua tingkat strategi, yaitu yang pertama strategi perusahaan atau sering disebut dengan strategi disertifikasi. Yang kedua yaitu strategi bisnis atau disebut unit bisnis atau strategi bersaing. Selanjutnya, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu di sini keragaman budaya pada sistem pengendalian manajemen. Ditinjau dari segi logika, manajemen atau pengelolaan budaya dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, di sini memahami sifat budaya dan pengaruhnya terhadap organisasi. Maksudnya di sini yaitu ada sesuatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar menerapkan strategi organisasi, pengendalian dan manajemennya. Yang kedua di sini yaitu menilai kekuatan yang mendukung budaya sekarang atau dan pengelolaan kelemahan yang perlu diubah. Ada atau tidakkah yang perlu dirubah dalam suatu struktur organisasi tersebut? Itu tergantung dari keputusan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang di sini selanjutnya memutuskan perubahan apa jika ada di dalam budaya atau dalam aspek lain dari perubahan yang perlu dirubah mungkin. Yang di selanjutnya sini keempat, menggunakan alat tersedia untuk merubah budaya. Maksudnya di sini yaitu aktivitas pengendalian manajemenkah atau juga yang harus diperlukan keselarasan tujuan, dan salah satu alat implementasi strategi selain struktur organisasi, manajemen, SDM dan budayanya. Menekankan aspek keuangan dan non keuangan, membantu mengembangkan strategi baru. Dan yang terakhir di sini tentang budaya organisasi. Budaya organisasi di sini adalah selalu dinamis, menyesuaikan dengan tuntunan lingkungan. Dalam menghadapi tuntunan lingkungan, pelaku budaya organisasi menghadapi berbagai tantangan. Berbagai tantangan yaitu ada atau bagaimana cara agar suatu organisasi berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan keputusan dari atasannya masing-masing. Baiklah, selanjutnya tantangan budaya menurut Indraha terdapat antar berbagai pihak sebagai berikut. Yang pertama, budaya pribadi. Yang kedua, kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, atasan dengan bawahan, elit dengan floor. Yang keempat, organisasi. Yang kelima, pusat dengan daerah atau cabang perwakilan kultur dengan subkultur. Yang ketujuh, negara atau bangsa. Yang ke-8, kawasan dunia. Selanjutnya, budaya organisasi yang inovatif. Peter tahun 1980 dalam Business et al. 1990-2006 menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu beberapa preset memberikan penjelasan tentang praktik manajemen dan praktik organisasi dari banyak organisasi yang paling inovatif dan yang dikelola secara baik sekali di dunia. Beberapa ciri yang ditemukan dalam organisasi inovatif yaitu organisasi yang selalu merespon pada tuntunan lingkungan internal maupun eksternal, dalam organisasi yang mempunyai ketergantungan sosial, dan organisasi yang selalu dinamis. Terima kasih.